Pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Kehadiran smartphone misalnya, kini menjadi alat yang tidak dapat ditinggalkan dalam setiap kegiatan. Merupakan pintu utama menghubungkan seseorang dengan ranah digital yang tidak terbatas. Tidak cukup sampai di situ, perkembangan smartphone juga melahirkan beragam platform aplikasi mobile yang membuat aktivitas di ranah digital semakin mudah dan menyenangkan. Tidak hanya memberikan kemudahan, aplikasi mobile juga memberikan manfaat bagi perusahaan atau brand untuk semakin dekat dengan konsumen. Tidak hanya melalui aplikasi mobile, perusahaan atau bahkan brand juga dapat memanfaatkan beragam platform digital yang dihadirkan oleh pihak ketiga sebagai sarana untuk memasarkan produk, seperti platform belanja online atau marketplace yang saat ini semakin digandrungi oleh masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi beragam kebutuhan, termasuk perlengkapan rumah seperti kategori home and living. Untuk mengapresiasi keberhasilan brand dalam menghadirkan aplikasi mobile dan memanfaatkan marketplace untuk menghadirkan kategori home and living, Infobrand.id sebagai media brand dan bisnis bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan consulting yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand, menghadirkan dua penghargaan. Top Mobile Application Award 2022 dan Brand Choice Award for Home and Living 2022. Top Mobile Application Award 2022 merupakan penghargaan bergengsi bagi perusahaan atau brand di Indonesia atas prestasinya dalam mengembangkan dan menghadirkan aplikasi mobile yang dipilih dan memperoleh rating yang baik dari penggunanya. Penghargaan ini diberikan kepada aplikasi mobile terbaik berdasarkan riset Top Mobile Application Award 2022 yang dilakukan pada bulan September hingga November 2022 dengan melibatkan 100 kategori aplikasi dan lebih dari 1000-an aplikasi di Indonesia menggunakan 3 parameter penilaian: Install Base, Rating Application Base, dan User Experience Base. Sedangkan Brand Choice Award Home and Living 2022 merupakan penghargaan bagi brand-brand nasional dan internasional di kategori produk home and living yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan dinilai telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada brand-brand terpilih berdasarkan riset Brand Choice for Home and Living Index yang dilakukan pada bulan September hingga November 2022 terhadap 150 kategori produk dengan lebih dari 1000-an brand riset. Brand Choice Award for Home and Living 2022 diberikan berdasarkan hasil riset dan penilaian dengan pendekatan desk research dengan mengacu kepada 3 parameter penilaian, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Brand Choice Aspect, dan Social Media Aspect. Hadirin sekalian, inilah Top Mobile Application Award 2022 dan Brand Choice Award Home and Living 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada para hadirin yang terhormat. Selamat bergabung di acara awarding ceremony Brand Choice Award for Home and Living 2022 dan Top Mobile Application Award 2022. Hadirin yang saya hormati dan juga para achiever yang berbahagia, bersama saya Indah Kalista yang akan memandu jalannya virtual award ceremony pada siang hari ini. Bapak dan juga Ibu, sebelumnya tidak lupa untuk saya mengucapkan selamat bergabung kepada yang pertama, Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id.
Selamat siang Ibu. Yang kedua saya juga ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Tri Raharjo, SEMM CDMS CPR, selaku CEO Trans & Co Indonesia. Selamat siang Bapak. Dan berikutnya saya juga ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Panji Nurdiansyah, selaku Research Director Trans & Co Indonesia. Selamat siang Bapak. Juga saya ucapkan selamat siang kepada yang saya banggakan, para penerima penghargaan Brand Choice Award for Home and Living 2022 dan Top Mobile Application Award 2022. Juga saya ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan media dari Republika, Sindo News, Viva, Kompas.com, IDN Times, Kontan, Tribun News, Media Indonesia, Warta Ekonomi, Warta Kota, Jawa Pos, GPNN, Indopos, Tempo, Gatra, Suara.com, Koran Jakarta, Liputan 6, Investor, dan Industri, serta kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Infoekonomi.id, Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawapos, Sultengterkini.com, Bengkulu Interaktif, dan Barakata.id. Semoga Bapak dan juga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan juga para achiever yang berbahagia, pertumbuhan penggunaan smartphone membuat brand berlomba-lomba menghadirkan aplikasi mobile untuk memanjakan dan mendekatkan diri dengan konsumen setianya. Meningkatnya aktivitas digital di kalangan masyarakat juga telah merubah habit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui belanja online. Untuk mengapresiasi keberhasilan brand dalam menghadirkan aplikasi mobile dan memanfaatkan marketplace untuk menghadirkan kategori home dan living, Infobrand.id sebagai media brand dan bisnis bekerja sama dengan Trans & Co Indonesia sebagai perusahaan consulting yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand menghadirkan Brand Choice Award Home and Living 2022 dan Top Mobile Application Award 2022. Brand Choice Award Home and Living 2022 merupakan penghargaan bagi brand-brand nasional dan internasional di kategori produk home and living yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan dinilai telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Sedangkan Top Mobile Application Award 2022 merupakan penghargaan bergengsi bagi perusahaan atau brand di Indonesia atas prestasinya dalam mengembangkan dan menghadirkan aplikasi mobile yang dipilih dan memperoleh rating yang baik dari penggunanya. Hadirin sekalian, inilah Brand Choice Award Home and Living 2022 dan Top Mobile Application Award 2022. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pada sore hari ini, marilah kita akan dengarkan bersama kata sambutan dari Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Kepada Ibu Susilowati Ningsih, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Robbil Alamin, puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita senantiasa kesehatan, keselamatan, dan perlindungan, serta kelancaran dalam menjalankan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa bergabung di acara pada siang hari
selaku CEO Trust Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansah selaku Director Trust Co Indonesia. Yang saya banggakan tentu saja para penerima penghargaan Top Mobile Application Award 2020 dan mensupport kegiatan. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah memasuki di penghujung tahun 2020. Itu saja terbaik. Keberhasilan target bisnis dengan memuaskan tentu saja. Dan juga kita selalu bahkan kesehatan dan kemudahan dalam menyongsong tahun baru yang sudah ada di depan mata. Tentu saja doa dan rasa syukur wajib kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, menghadapi tahun baru, satu perlu kita pahami adalah perkembangan teknologi digital. Pada era digitalisasi, salah satu perkembangan teknologi digital yang akrab dengan kehidupan kita tentu saja smartphone, yang telah menjadi bagian dari hidup karena dapat terpisahkan dari aktivitas kita sehari-hari. Hadirnya smartphone memiliki peran penting memudahkan setiap orang dalam mengakses berbagai layanan digital yang dihadirkan oleh brand. Mengutip laporan We Are Social Februari 2022 hingga Desember 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta atau 73,7% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 277,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 93,3% pengguna internet mengakses 2021 di pelaku berlomba-lomba mengembangkan aplikasi mobile sebagai salah satu proses digitalisasi sebuah proses bisnis yang harus dilakukan. Aplikasi mobile sendiri memberikan berbagai manfaat, di antaranya sebagai media pemasaran yang sempurna, meningkatkan engagement pelanggan, hingga memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi juga memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuat aktivitas belanja online terus. Belanja online hanya untuk smartphone dan pakaian, ini jumlah transaksi belanja online mencapai 158,6 juta transaksi, meningkat 14,9% dibanding tahun 2020. Dengan total nilai transaksi mencapai 53,81 miliar US dollar, meningkat 59,4% dibanding tahun sebelumnya. Menariknya lagi, dari nilai transaksi tersebut dipimpin oleh kategori produk elektronik dengan nilai transaksi mencapai 14,44 juta USD. Kedua, kategori furniture dengan nilai transaksi mencapai 9,28 USD. Memahami perkembangan tersebut,
kami dari infobrand.id sebagai media brand Indonesia, brand dan bisnis bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan consulting yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand, menghadirkan Top Mobile Application Award 2022 dan Brand Choice Award Home and Living 2022. Dua penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Infobrand untuk turut mendorong pertumbuhan bisnis dan brand. Kami juga memahami di penghujung tahun 2002 ini, pelaku bisnis dan brand di tengah sedang disibukkan bagaimana mempersiapkan tahun baru dan target baru untuk di tahun 2023. Namun di penghujung tahun ini pula kita dihadapkan oleh tantangan baru, yaitu isu resesi 2023 yang dipicu oleh inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi tersebut. Tentu untuk menjawab isu resesi 2023 tersebut, kami pun tentu dari infobrand.id menghadirkan Infobrand Forum, sebuah rangkaian seminar yang mengangkat tema besar Strategy to Grow During the Threat of Recession. Kami akan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, di mana masing-masing akan secara spesifik akan membahas mengenai kondisi ekonomi digital seperti e-commerce, CSR, inovasi, marketing, customer, public relation, dan tentu saja branding. Rangkaian seminar dalam Infobrand Forum tersebut kami harapkan dapat memberikan pengetahuan dan modal awal yang sangat berharga untuk menghadapi tantangan di tahun 2023. Infobrand Forum juga diselenggarakan tepat di tahun Infobrand yang ke-9 dan kami juga menghadirkan Annual Achievement Report Katalog yang merupakan rangkuman prestasi kinerja perusahaan, brand, dan perusahaan yang telah berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, baik nasional maupun internasional, yang kami bukukan melalui katalog Annual Achievement Report. Penghargaan tersebut tentu dapat ditampilkan di laporan tersebut. Bapak Ibu, Top Mobile Application Award 2022 dan Brand Choice Award Home and Living 2022 merupakan program yang kami selenggarakan penghujung akhir tahun 2022 dan izinkan kami tentu saja untuk mengucapkan selamat tahun baru 2023. Sampai jumpa di tahun depan dengan rangkaian program-program lainnya yang kami sajikan untuk brand dan bisnis untuk pertumbuhan di Indonesia. Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Top Mobile Application Award 2022 dan Brand Choice Award Home and Living 2022. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi brand dan perusahaan dalam mengembangkan aplikasi mobile dan meningkatkan aktivitas penjualannya, tentu saja di ranah digital. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Susilowati Ningsih untuk sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak dan juga Ibu, acara berikutnya adalah webinar yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo, SEMM, CDMS CPR, dan dalam kesempatan kali ini beliau akan membawakan materi dengan tema Strategic Digital Marketing. Kepada Bapak Tri Raharjo kami persilahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kegiatan Top Mobile Application Award 2022 dan juga Brand Choice Award khusus untuk kategori Home and Living pada sore hari ini.
Bapak Ibu sekalian, sore hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana strategic digital marketing. Tadi Bu Susi juga sudah sampaikan beberapa hal mengenai data yang diungkap, mengenai transaksi, mengenai tren dari pengguna internet dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu di tengah isu resesi global yang di akhir tahun 2022 ini tentunya ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Tapi memang banyak pengamat menyampaikan bahwa Indonesia relatif lebih aman dari resesi gitu ya. Nanti saya akan sampaikan beberapa datanya. Bahkan IMF menyebut tahun 2023 pertumbuhan secara global mencapai 2,7. Kepala negara sendiri menyebut akan ada 60 negara yang terkena atau akan terkena dampak. Sehingga kita perlu antisipasi bagaimana bisnis kita ke depan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2020 sampai sekarang, kalau kita lihat memang yang terberat adalah di tahun 2020 ya. Karena memang dampak pandemi di Indonesia sangat terasa di tahun 2020 dari kuartal kedua, kuartal ketiga, bahkan kuartal keempat masih posisi minus gitu ya. Nah, puji syukur pada tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga gitu ya mencapai 5,7. Nah, artinya bahwa secara situasi ekonomi masih terkendali secara baik dan juga mengalami pertumbuhan secara positif. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu secara target pertumbuhan ekonomi di tahun depan ditargetkan 5,3%. Pemerintah menargetkan dan juga IMF juga percaya Indonesia kuat menghadapi ancaman dari krisis atau resesi yang terjadi di global. Nah, kalau yang menarik adalah Bapak Ibu bahwa Menteri Keuangan juga menyebut bahwa probabilitas Indonesia mengalami resesi hanya 3%. Artinya kecil sekali gitu ya. Artinya kita patut optimis menghadapi tahun 2023 mendatang gitu ya. Kenapa? Karena memang relatif pertumbuhan ekonomi sudah positif dan juga kalau kita lihat tren transaksi di berbagai tempat juga di mal-mal di Indonesia sudah mulai ramai, bahkan perusahaan-perusahaan terbuka sekalipun gitu ya yang mengalami keuntungan lebih dari 80% mengalami keuntungan di tahun 2022 ini. Nah, kalau melihat data-data tersebut tentunya kita sebagai pelaku bisnis dan brand harus optimis menatap tahun 2023 sebagai tahun opportunity buat kita. Kenapa? Karena ketika krisis datang tentunya ada dua hal. Satu adalah dangers dan juga opportunity. Tapi kita sebagai pelaku bisnis, sebagai marketers di Indonesia tentunya menatap sebagai sebuah opportunity untuk kita akselerasi bisnis kita supaya tetap bertumbuh ke depan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berbagai data mengenai digital yang ada di Indonesia Bapak Ibu, memang tadi juga disebutkan oleh Bu Susi bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai data 204,7% atau 73,77% dari data populasi penduduk di Indonesia. Ini angka yang sangat tinggi, artinya tidak hanya generasi X, generasi Y atau generasi bahkan sampai generasi baby boomer sudah menggunakan internet. Sehingga kalau kita lihat data ini tentunya kita sebagai pelaku bisnis harus melihat ini sebagai suatu opportunity bagaimana brand kita tetap relevan dan juga menjadi pilihan oleh para konsumen kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, social media platform yang digunakan oleh pelaku bisnis oleh masyarakat Indonesia ternyata dari berbagai social media platform gitu ya per Februari 2022 berdasarkan data We Are Social, WhatsApp ini mencapai 88%, Instagram 84,8%, Facebook 81,3% dan TikTok 63,1%. Yang menarik adalah poin keempat Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat tren pengguna TikTok terus mengalami pertumbuhan dan juga video-video yang diunggah itu juga semakin menarik karena memang masyarakat Indonesia banyak suka menggunakan melihat video sebagai salah satu mereka untuk mengakses berbagai informasi. Nah, selain itu juga kalau kita lihat juga social commerce sekarang sudah mulai
menjadi tren baru ya, karena memang di aplikasi TikTok kita bisa tidak hanya bersosial media, tapi kita juga bisa belanja melalui sarana aplikasi dari TikTok. Sehingga ke depan saya kira ini akan menjadi perhatian brand-brand Indonesia bagaimana memasarkan produk atau jasa mereka melalui berbagai platform yang ada. Nah, kalau kita lihat berdasarkan reason kenapa sih mereka mengakses internet, kalau kita lihat memang mereka mencari berbagai informasi. Nah, ketika mereka mencari berbagai informasi tentunya banyak sekali tujuannya gitu ya. Tidak hanya mencari informasi berbasis berita, tapi juga informasi mengenai produk atau jasa dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat tentunya banyak hal gitu ya, mulai dari bersosial media atau kita melakukan engagement dengan teman kita, dengan followers kita atau fans kita juga kita bisa lakukan melalui aktivitas kita melalui sosial media. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data yang dirilis gitu ya, ternyata pengguna TikTok di Indonesia sudah menyentuh angka 99,1 juta pengguna. Ini berdasarkan di bulan April tahun 2022, tentunya sekarang semakin meningkat dan bertumbuh. Nah, sementara beberapa negara, 8 besar negara lainnya ada Amerika, Indonesia, Brazil, Rusia, Meksiko, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Nah, saya kira melihat data-data ini kita perlu mencermati tren perubahan apa yang menjadi kebiasaan baru atau tren baru yang ada di masyarakat atau para netizen di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu secara gender pengguna TikTok ternyata 68% adalah perempuan dan 32% adalah laki-laki, dan secara rentang usia gitu Bapak Ibu, secara demografi pengguna TikTok antara usia 18 sampai paling tinggi itu angka 18 sampai 34 tahun di 76% Bapak Ibu. Ini juga suatu hal yang menarik untuk kita cermati. Artinya ketika market Bapak Ibu di antara rentang usia ini, tentunya ini bisa menjadi salah satu tools untuk sebagai channel pemasaran produk atau jasa Bapak Ibu sekalian. Dan yang menarik, kebiasaan pengguna TikTok ini sangat beragam gitu ya. Mereka melihat video paling banyak 95% gitu ya. Dan juga mereka biasanya juga melakukan share sebanyak 24% gitu ya. Dan juga mereka melihat berbagai aktivitas lainnya. Karena memang mereka juga sekarang tren ini kita perlu cermati supaya kita tetap, brand kita tetap relevan dengan situasi yang terus mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, tren pengguna aplikasi di Indonesia juga semakin meningkat, bahkan berbagai perusahaan membuat aplikasi untuk memaintain konsumen mereka gitu ya, dan juga melakukan transaksi melalui berbagai aplikasi yang mereka bangun gitu ya. Bahkan di tengah pandemik COVID-19 gitu ya, beberapa tahun lalu ada perusahaan retail yang baru saja membangun aplikasi mereka, dan juga jumlah downloadersnya mencapai lebih dari 1 juta downloaders. Tentunya ini akan menjadi suatu kekuatan tersendiri buat brand Bapak Ibu bagaimana tetap mendapat tempat di hati konsumen Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, perhatikan memang baik toko offline maupun toko online gitu ya, mereka sudah menggunakan platform aplikasi untuk mendorong transaksi mereka, membangun engagement, dan juga mereka bisa melakukan layanan terbaik buat konsumen mereka. Tidak hanya perusahaan-perusahaan BUMN, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta juga melakukannya. Nah, kalau kita lihat, kita semakin familiar gitu ya, di tengah pandemi gitu ya, pemerintah meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi yang kita kemana-mana memang memerlukan aplikasi itu untuk masuk ke area tertentu ya, sehingga buat masyarakat semakin familiar dengan adanya aplikasi yang dikembangkan oleh berbagai pihak gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, secara manfaat tentunya banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari berbagai mobile application yang kita buat gitu ya. Satu, sebagai layanan konsumen. Buat konsumen tentunya ini akan semakin mudah gitu ya, karena mereka dengan mudahnya mengakses berbagai produk atau layanan yang Bapak Ibu miliki. Yang kedua adalah ketika mereka ingin berinteraksi dengan perusahaan atau prinsipal juga akan semakin dimudahkan. Yang kedua tentunya secara waktu akan lebih hemat gitu ya. Sekarang buka rekening saja hanya berbasis aplikasi atau berbasis internet dengan mudahnya, sehingga
akan mendekatkan antara prinsipal dengan target market yang dibidik. Nah, tentunya perkembangannya tentunya akan lebih cepat gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan memang banyak sekali platform-platform yang dibangun di tengah pandemik gitu ya. Bahkan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sehingga buat masyarakat akan semakin dimudahkan dengan berbagai manfaat yang didapat dari mobile application yang Bapak Ibu bangun. Nah, tidak hanya sampai di sana juga kita bisa melihat data konsumen kita gitu ya dengan mudah sehingga kita bisa melakukan analisa terhadap kebiasaan-kebiasaan konsumen yang sudah melakukan transaksi atau sudah melakukan komunikasi di berbagai platform yang Bapak Ibu bangun. Nah, tentunya dengan adanya mobile application tidak hanya berfungsi sebagai layanan tapi juga berfungsi sebagai transaksi. Jadi dengan adanya kemudahan ini tentunya saya melihat tren ke depan ini akan semakin meningkat gitu ya pertumbuhan dari mobile application yang ada di Indonesia. Nah, lalu bagaimana strategi kita menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita bisa mendatangkan pembeli atau melalui internet ini menjadi satu hal yang menarik. Kalau tadi jumlah pengguna internet lebih dari 70% di Indonesia, artinya mayoritas masyarakat Indonesia sudah terkoneksi dengan internet sehingga semakin mudah kita sebagai pelaku bisnis untuk mengakses target market kita dan dengan lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Sehingga dengan data-data tersebut kita tentunya harus membuat sebuah plan yang baik supaya bisnis kita tetap menjadi dipilih oleh para konsumen di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, terjadi perubahan customer path atau perubahan cara konsumen dalam mengakses berbagai produk terutama secara digital gitu ya. Tentunya bagaimana memperkenalkan brand Bapak Ibu di ranah digital sudah menjadi suatu keharusan dan bagaimana membuat brand Bapak Ibu disukai oleh target market yang Bapak Ibu bidik juga menjadi suatu hal yang penting dan bagaimana membuat mereka lebih interest untuk bertanya lebih lanjut mengenai produk dan layanan Bapak Ibu menjadi challenge tersendiri. Dan juga yang paling penting adalah mereka bagaimana membuat konsumen dari Bapak Ibu sekalian atau calon konsumen dari Bapak Ibu sekalian melakukan transaksi di berbagai channel baik melalui marketplace atau melalui social commerce yang Bapak Ibu bangun. Dan tentunya yang menarik adalah di era digital itu juga konsumen sekarang bisa memberikan review rating sehingga ini akan menginfluence konsumen lain untuk lebih mudah mempercayai terhadap bisnis Bapak Ibu sekalian karena dengan adanya review rating dan komen dari masyarakat yang sudah bertransaksi di bisnis Bapak Ibu atau membeli produk dari Bapak Ibu tentunya ini akan memberikan value tersendiri ketika Bapak Ibu maintain secara baik. Bahkan ketika rating di atas 4 saya kira konsumen akan lebih percaya untuk melakukan transaksi di bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, top objektif ketika kita memasarkan produk melalui digital tentunya kalau B2B sudah pasti yang pertama adalah generate leads. Dari data tersebut kita bisa drive menjadi income buat perusahaan. Yang ketiga adalah improve awareness. Nah, kalau B2C sudah pasti goals pertamanya adalah drive sales gitu ya. Yang kedua adalah improve awareness dan generate leads. Jadi secara konsep kita tentunya ada yang B2B, ada yang B2C gitu ya. Tentunya kita harus tahu persis bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk perkembangan bisnis kita. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, rata-rata konsumen biasanya satu melakukan penelusuran melalui mesin pencari gitu ya. Mereka akan melakukan googling gitu ya. Nah, ketika dominasi produk atau layanan kita atau brand kita hadir di mesin pencari dan mendominasi, tentunya akan lebih berpotensi untuk dipilih gitu ya. Karena mereka ketika akan melakukan klik gitu ya, mereka akan melihat berbagai produk dan layanan yang Bapak Ibu sampaikan pada target audiens Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya di sini sangat menarik adalah bagaimana membuat search engine optimization dari brand Bapak Ibu optimal di ranah digital menjadi satu kunci keberhasilan pintu masuk pertama. Yang kedua tentunya interaksi. Interaksi kita bisa lakukan
melalui berbagai social media platform gitu ya, baik TikTok, Facebook, Instagram, bahkan kalau kita lihat perhatikan YouTube sekarang menjadi satu hal yang menarik. Bahkan di 3 tahun belakangan ini ya Bapak Ibu, banyak sekali para YouTuber atau bahkan beberapa yang membuat podcast, dan pertumbuhan dari podcastnya bahkan mencapai subscriber yang sangat besar. Bahkan ada yang sampai 1 juta lebih subscriber. Saya kira ke depan influencer akan sangat berperan di dalam menentukan arah gitu ya, atau menginfluence konsumen kita untuk membeli suatu produk tertentu. Nah, influencer tidak hanya di ranah YouTube tapi juga di Instagram, bahkan beberapa platform di TikTok juga akan berpengaruh. Nah, kalau kita lihat memang yang kita sudah sangat sering kita lakukan, misalkan kita mencari berbagai informasi mengenai jenis makanan tertentu gitu ya, atau kuliner tertentu, kita sekarang lebih dimudahkan karena memang berbagai platform menghadirkan kemudahan itu, sehingga kita bisa mencari akses tertentu. Bahkan kalau kita lihat, perhatikan ya Bapak Ibu, kalau dulu gitu ya, kalau hotel-hotel gitu ya, itu tidak ada di tempat-tempat yang ujung atau di tempat pegunungan. Bahkan sekarang banyak sekali hotel-hotel yang dibangun di tempat yang jauh dari keramaian. Dan itu mereka pemasaran secara digital. Saya kira ke depan pemasaran digital sangat penting sebagai strategik untuk mengembangkan untuk mengembangkan pemasaran dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana interaksi antara konsumen atau calon konsumen dengan tim dari Bapak Ibu yang siap melakukan pelayanan terbaik buat konsumen Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang Bapak Ibu, dengan adanya berbagai platform aplikasi juga kita dimudahkan gitu ya melakukan transaksi, baik melalui marketplace atau social commerce yang sudah disiapkan, sehingga buat masyarakat akan lebih dimudahkan. Dan juga sarana seperti Zoom meeting itu juga sangat menarik, karena ketika pandemik datang gitu ya, banyak berbagai event dilakukan, baik press conference, kegiatan event virtual semacam ini juga dilakukan, bahkan meeting-meeting tertentu lebih dimudahkan. Bahkan sampai ketika kita mentarget market di lintas negara pun sangat memudahkan kita untuk interaksi dengan market yang ada di luar negeri dengan berbagai platform yang ada. Sehingga buat masyarakat ini menjadi satu hal yang menarik. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih mendirect traffic, tentunya ada 2, paid traffic dan juga free traffic ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana transaksi Bapak Ibu bisa bertumbuh, ya kita harus melihat bagaimana toko kita atau tempat jualan kita bisa diakses oleh banyak masyarakat. Tentunya kita bisa menggunakan cara yang berbayar atau cara yang free gitu ya. Tentunya kedua hal ini kita bisa lakukan tes dan ukur bagaimana kita bisa memetakan hal itu. Nah, kalau kita lihat secara sales funnel, tentunya biasa dari data-data yang kita targetkan gitu ya, mana data yang cold, mana yang data yang warm, mana yang data hot, dan bagaimana dan kita juga bisa ukur dari transaksi atau dari konsumen yang visit ke website Bapak Ibu, ke official store Bapak Ibu gitu ya, berapa sih yang melakukan transaksi. Nah, biasanya kisaran 2-5% gitu ya yang melakukan transaksi, sehingga kita bisa melakukan pengukuran secara detail dan rinci bagaimana kita bisa melihat performance dari tim kita, kerjanya akan lebih terukur Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kegiatan Top Mobile Application Award 2022 ini gitu ya, kita juga melakukan pengukuran aplikasi mana yang paling diminati oleh konsumen Indonesia dan juga konsumen dari overseas gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang ada beberapa platform aplikasi. Nah, karena kalau platform aplikasi yang memang bisa diakses atau marketnya memang dari berbagai negara, biasanya sangat tinggi tingkat downloadersnya gitu. Ini beberapa aplikasi sosial media. Yang pertama adalah aplikasi sosial media diunduh sebanyak 20,6 miliar gitu ya, dengan rating 4,1. Nah, ratingnya sangat baik ya. Nah, ini terlihat dengan ulasan 500,8 juta ulasan gitu ya. Nah, aplikasi online chat mencapai 15,3 miliar dengan rating 4,1.
aplikasi voice dan juga video call, Bapak Ibu, ini sering kita lakukan ya. Sekarang lebih mudah ya. Kita melakukan berbagai aktivitas, kalau one-to-one meeting kita bisa menggunakan aplikasi video call, sehingga kita berinteraksi dengan masyarakat atau dengan dengan target konsumen kita lebih dimudahkan karena berbagai aplikasi sudah hadir gitu ya. Ada juga aplikasi Maps. Nah ini juga atau GPS navigation. Nah kita kemana-mana sangat membutuhkan GPS navigation. Apalagi di tengah padatnya kota gitu ya. Terlebih di Jakarta gitu ya Bapak Ibu. Sudah pasti dengan adanya GPS aplikasi ini kita dimudahkan gitu ya. Kita akan kemana-mana. Biasanya mereka akan memberikan referensi jalan-jalan yang meminimalkan meminimalkan kemacetan gitu ya, sehingga kita bisa menemukan itu. Nah, selain itu juga aplikasi musik player juga sangat tinggi, 2,6 miliar gitu ya. Aplikasi film dan TV berlangganan 1,3 miliar gitu ya. Aplikasi live streaming 1,1 miliar. Nah, ini menarik. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, cara jualan sekarang kalau kita perhatikan beberapa pelaku menggunakan berbagai sarana live stream ya, baik melalui marketplace atau melalui Instagram atau melalui live TikTok dan lain sebagainya. Jadi mereka menggunakan live streaming bagaimana mempengaruhi, menginfluence calon konsumen mereka gitu ya, sehingga dimudahkan. Kalau dulu keterbatasan itu tidak dilakukan, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Jadi masyarakat pun sudah mulai terbiasa menggunakan berbagai platform tersebut. Bahkan aplikasi marketplace terunduh sebanyak 382,7 juta. Dan aplikasi dating apps sebanyak 335,01 gitu ya juta. Jadi, nah ini menarik. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi secara digital. Kita harus terus adapt terhadap perubahan tersebut. Nah kalau berdasarkan secara keseluruhan, Bapak Ibu, ini total aplikasi terdownload dari riset di Top Mobile Application 2022 ya Bapak Ibu. Jadi yang kita berhasil kita lakukan riset dengan rata-rata nilai aplikasi penilaian sebanyak 4,1 dengan total ulasan mencapai 3,3 miliar gitu ya. Itu secara ulasan. Nah, kita juga melakukan melakukan riset terhadap produk-produk di home and living ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah 10 kategori produk dengan transaksi dan ulasan terbanyak, khususnya di kategori home and living Bapak Ibu. Jadi secara total transaksi mencapai 1,9 juta untuk produk deterjen Bapak Ibu. Ternyata masyarakat membeli produk deterjen sekarang sudah secara online lebih mudah gitu ya. Yang kedua adalah produk pewangi pakaian 1,7 juta transaksi gitu ya. Dan juga sabun cuci piring 1,6 juta transaksi, pengharum ruangan 1,3 juta transaksi, dan pompa galon elektrik mencapai 1,1 juta transaksi. Nah, yang menarik adalah tingkat kepuasan atau tingkat rating yang diberikan oleh konsumen ketika mereka sudah melakukan transaksi, juga mereka sudah melakukan penilaian terhadap penjual atau seller atau official store tersebut, Bapak Ibu. Jadi mereka memberikan rating untuk kategori deterjen gitu ya sebanyak 4,9, ini hampir sempurna gitu ya. Yang kedua adalah untuk kategori pewangi pakaian 4,9 gitu ya, dan juga sabun cuci 4,9, dan juga pengharum ruangan 4,89, dan juga pompa galon elektrik mencapai 4,81 tingkat rating average-nya. Yang menarik juga ternyata nih, masyarakat Indonesia juga suka berbelanja wallpaper dinding Bapak Ibu. Sehingga untuk mempercantik rumahnya, mereka juga melakukan transaksi secara online. Sebanyak 1 juta lebih transaksi yang sudah dilakukan. Dan juga average ratingnya mencapai 4,8 gitu ya. Dan juga lampu LED gitu ya. Pelicin pakaian, cairan pembersih lantai, sampai bantal dan cooling pun mereka bertransaksi secara online atau secara digital. Sehingga buat kita tentunya kita harus melakukan mapping Bapak Ibu dengan kompetitor kita. Bagaimana kompetitor kita bermain secara digital, bagaimana average rating kepuasan dari konsumen kita ketika mereka sudah berbelanja, bagaimana review dari konsumen kita, dan kita juga perlu analisa supaya sebagai bahan perbaikan, dan bagaimana tingkat penjualan di masing-masing kategori juga kita perlu lakukan, sehingga digital analysis menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, sehingga salah satu langkah untuk melakukan bagaimana bisnis kita bisa berkembang melalui sarana digital.
Dan tentunya yang tidak kalah menarik Bapak Ibu, secara total transaksi untuk produk home and living gitu ya, berdasarkan survei yang riset yang kami lakukan di top maksud saya di Brand Choice Award Home and Living pada tahun ini, tahun 2022, total transaksi mencapai 32,6 juta gitu ya, dengan total ulasan mencapai 16,6 juta ulasan dengan rating rata-rata pelanggan mencapai 4,85. Saya kira sebuah pencapaian yang sangat baik. Saya kira kalau melihat dari data-data ini, saya optimis gitu ya dengan average rating yang diberikan oleh para konsumen Bapak Ibu kepada brand Bapak Ibu gitu ya. Tentunya ini sangat sangat memuaskan. Nah, terakhir Bapak Ibu, terakhir tentunya kalau kita melihat Bapak Ibu, digital sudah tidak bisa terelakkan. Kita harus masuk ke ranah digital karena dengan melalui digital kita bisa melakukan akselerasi lebih tinggi atau lebih berkembang di bisnis kita. Quotes dari Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Thank you Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo atas seminarnya. Bapak dan juga Ibu, kita sudah saksikan bersama webinar pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo dalam webinar tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak. Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki ke acara puncak, ada baiknya kita akan menyimak terlebih dahulu metodologi riset Brand Choice Award Home and Living 2022 dan Top Mobile Application Award 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director Trust & Co Indonesia. Kepada Bapak Panji Nurdiansyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait proses penilaian dan riset yang kami lakukan dalam pengembangan brand Home and Living 2022 dan juga dalam Top Mobile Application Award 2022. Bapak dan Ibu, pertama saya akan memaparkan terkait proses riset terhadap Brand Choice Award for Home and Living. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh Trust & Co Indonesia bekerja sama dengan infobrand.id kepada brand nasional dan internasional di segmen market produk kebutuhan rumah dan juga tempat tinggal, yang tentunya memasarkan produknya melalui official store di marketplace di Indonesia. Dan tentunya dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Kemudian tujuan penyelenggara kami ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand menjadi brand melalui channel marketplace di Indonesia. Kemudian yang kedua, penghargaan ini diharapkan dapat menambah kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih dan menggunakan serta merekomendasikan dari suatu brand. Kemudian yang ketiga, tentunya kami berharap penghargaan ini dapat mendorong perusahaan ataupun brand dari brand-brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan channel marketplace untuk mendorong penjualan produknya. Selanjutnya Bapak Ibu, riset dan penilaian Brand Choice Index for Home and Living ini kami lakukan pada bulan September hingga November tahun 2022 terhadap lebih dari 150 kategori produk kebutuhan rumah dan tempat tinggal dengan lebih dari 1.000 brand teriset dengan mengacu pada 3 parameter penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspect, di mana kami mengukur berdasarkan banyaknya ulasan terkait brand di halaman internet dan juga banyaknya pengguna internet yang melakukan pencarian secara langsung terhadap brand di kategori produk teriset.
Kemudian yang kedua adalah digital consumer choice aspect, di mana kami parameter ini kami lakukan untuk mengukur keterpilihan suatu brand oleh konsumen Indonesia dengan mengacu pada 2 marketplace teratas. Yang kami ukur adalah dari sisi transaksi produk, banyaknya produk terjual, kemudian dari sisi ulasan konsumen, dan yang terakhir kami mengukur dari sisi penilaian yang diberikan atau rating yang diberikan oleh konsumen atas produk yang digunakan. Yang terakhir kami juga di sini mengukur dari sisi sosial media aspek, di mana menggunakan 3 sosial media teratas, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube untuk mengukur followers serta engagement yang terjalin antara brand dan pengikutnya di media sosial. Selanjutnya, dari sisi tahapan proses riset dan penilaian yang kami lakukan, tentunya tahapan awal yang kami tetapkan di sini adalah perumusan dari parameter penilaian yang akan kami gunakan untuk Brand Choice Award for Home and Living ini sendiri. Kemudian kami masuk ke dalam proses penetapan kategori produk di segmen market produk dan kebutuhan rumah dan tempat tinggal. Selanjutnya kami melakukan pengelompokan data dari brand terhadap kategori produk yang teriset. Lalu kami masuk ke dalam pengumpulan data digital dari brand teriset melalui mesin pencari utama. Lalu kami masuk juga ke dalam pengumpulan data transaksi produk, penilaian serta ulasan melalui marketplace. Dan kami masuk ke dalam proses pengumpulan engagement di sosial media. Setelah kami lakukan serangkaian proses riset tersebut, kami melakukan input data per brand per kategori, sehingga selanjutnya kami bisa melakukan perhitungan index score dan quality control terhadap hasil riset tersebut. Lalu tentunya setelah serangkaian proses tersebut, kami pun menetapkan brand-brand achievers dan melakukan pengumuman melalui surat pengumuman secara resmi. Sehingga hari ini kita bisa bertemu secara virtual melalui e-award ceremony pada hari ini. Selanjutnya, kriteria pemenang dalam Brand Choice Award for Home and Living 2022 ini, yang pertama kami tetapkan adalah Brand Achievers memiliki official online store yang terdaftar secara resmi di marketplace di Indonesia. Kemudian Brand Achievers meraih angka finance score minimal 10% atau lebih di kategori produknya. Dan yang terakhir, Brand Achievers berada pada posisi 3 peringkat teratas dalam satu kategori, atau berada pada posisi pertama apabila hanya terdapat maksimal 3 brand teriset di suatu kategori teriset. Kurang lebih itu proses riset dan penilaian yang kita lakukan untuk Brand Choice Award for Home and Living pada proses risetnya. Selanjutnya saya akan memaparkan dari sisi riset yang penilaian yang kami lakukan pada Top Mobile Application Award 2022. Bapak Ibu, Top Mobile Application Award 2022 adalah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan atau brand-brand yang ada di Indonesia atas prestasinya dalam menciptakan serta mengembangkan aplikasi mobile yang dipilih dan memperoleh rating yang baik dari para penggunanya. Tujuan dari penyelenggaraan ini, yang pertama kami ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menciptakan serta mengembangkan mobile application untuk kemudahan layanan bagi pelanggannya. Kemudian yang kedua, kami ingin menciptakan persepsi positif di mata calon konsumen serta konsumen setianya. Dan yang ketiga, kami ingin mendorong pertumbuhan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan brand dan bisnis di Indonesia. Dalam hal metode penilaian, riset ini kami lakukan pada bulan September dan November sehingga November 2022. Kami lakukan berbarengan dengan Brand Choice for Home and Living. Riset ini kami fokuskan terhadap 100 kategori aplikasi dan lebih dari 1.000 aplikasi riset
mengacu pada 3 aspek penilaian, yaitu dari sisi installed base, berapa banyak aplikasi diunduh oleh pengguna di Indonesia. Kemudian kami mengukur dari sisi rating application base, bagaimana pengguna memberikan penilaian kepada aplikasi berdasarkan user experience mereka. Dan yang terakhir, ketiga adalah user experience base, di mana kami mengukur banyaknya ulasan yang diberikan oleh pengguna atas pengalaman dalam menggunakan aplikasi mobile secara langsung. Kriteria pemenang Top Mobile Application Award 2022 ini diberikan kepada aplikasi-aplikasi mobile yang telah memenuhi kriteria penilaian dengan minimum 10.000 downloads dan minimal rating 3,5 serta berada pada posisi 3 peringkat teratas di kategorinya. Dengan demikian, kami tidak menutup kemungkinan bahwa dalam satu kategori aplikasi terdapat lebih dari satu pemenang atau maksimal 3 pemenang dalam satu kategori Top Mobile Application Award 2022. Sekian pemaparan metodologi riset dari saya. Akhir kata saya akan mengucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan Brand Choice Award for Home and Living 2022 dan juga penghargaan Top Mobile Application Award 2022. Semoga penghargaan ini dapat memacu semangat dari perusahaan atau brand Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Panji Nurdiansyah. Demikianlah tadi metodologi riset yang disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah. Semoga dapat diterima oleh seluruh achiever. Lalu siapa sajakah peraih penghargaan? Inilah videonya. Miniature Circuit Breaker MCB merupakan perangkat penting guna menghindari hal yang tidak diinginkan akibat hubungan arus pendek atau konsleting listrik. Karena itu, pemilihan produk yang berkualitas dan sudah teruji kehandalannya menjadi hal wajib. Dihadirkan oleh pemegang lisensi peralatan listrik ternama asal Eropa, brand yang satu ini telah dipercaya oleh kalangan profesional maupun individu. Keterpilihannya dapat dilihat ribuan penjualan di 2 marketplace teratas, serta review konsumen dengan rating rata-rata 4,9 membuktikan keberadaannya merupakan merek pilihan yang berkualitas. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award for Home and Living 2022 untuk kategori MCB, Himmel. Selamat kami ucapkan kepada Himmel untuk kategori MCB dan kami mengundang Bapak Harry Chun selaku Country Sales Manager Himmel untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, halo, selamat sore semua, salam kenal. Saya Harry Chun dari Himmel Indonesia, mewakili teman-teman dari Himmel Indonesia mengucapkan terima kasih atas semua diberikan. Satu kehormatan bagi kami semua, kami akan selalu melakukan terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat untuk Himmel telah meraih penghargaan Brand Choice Award untuk for Home and Living untuk kategori MCB, diterima langsung oleh Bapak Harry Chin selaku Country Sales Manager Himmel. Tentunya keterpilihannya ini merupakan bukti kepercayaan konsumen dalam memilih produk dari Himmel. Terlebih dengan rating di angka 4,9, ini adalah bentuk kepercayaan konsumen terhadap brand Himmel. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses untuk Himmel. Baik, selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Tri dan juga Bapak Harry dan seluruh jajaran dari Himmel untuk berfoto bersama sambil menunjukkan piagam yang telah diraih. Boleh ditunjukkan piagamnya. Terima kasih Bapak Harry juga wajahnya. Terima kasih Pak. Saya akan menghitung mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baik Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, untuk peraih penghargaan selanjutnya dianugerahkan kepada. Diulas berbagai halaman internet dan terjual 4.000 lebih unit di 2 marketplace teratas, serta mendapatkan rating 4,9 dari ribuan review yang didapat,
menjadi bukti yang tidak dapat dibantah keterpilihan produk matras dan sofa dari brand yang satu ini. Namanya sudah melekat di benak masyarakat Indonesia sebagai perusahaan furniture dan Furnimart berpengalaman lebih dari 40 tahun. Tidak mengherankan jika kehadiran produknya dimanapun selalu menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award for Home and Living 2022 untuk kategori matras dan sofa, Olympic. Selamat kami ucapkan kepada Olympic pada kategori matras dan sofa. Dan kami mengundang Ibu Veronica Marcella selaku Vice Marketing Director Olympic Group untuk menyampaikan speech terlebih dahulu. Halo, terima kasih untuk info brand dan juga terima kasih untuk segenap Olympic Group dan juga pengguna setia Olympic Group Furniture. Sesuai dengan tagline Olympic, Olympic ingin menjadi furniturnya keluarga Indonesia. Karena itu pada hari ini bisa menjadi pilihan konsumen melalui info brand ini membuat kami sangat berbahagia. Kami berharap bisa tetap hadir dan menemani keluarga Indonesia melalui furniture kami yang memukau dan pastinya akan tetap terjangkau. Dan pastinya juga kami berharap awarding berbasis pilihan konsumen seperti Brand Choice Award ini bisa selalu ada untuk menemani brand-brand Olympic Group untuk berbenah dan berkembang agar selalu relevan akan kebutuhan furniture di masa yang akan datang. Salam Pik-Pik Olympic. Saya ucapkan selamat untuk Olympic telah meraih penghargaan Brand Choice Award for Home and Living untuk kategori matras dan sofa. Dalam hal ini diterima langsung oleh Ibu Veronica Marcella selaku Vice Marketing Director Olympic Group. Ini sebuah prestasi yang membanggakan buat Olympic Group. Terlebih prestasi ini berdasarkan penilaian konsumen secara langsung yang sudah melakukan transaksi. Terbukti dengan 4.000 lebih penjualan di 2 marketplace teratas dan juga secara rating diberikan oleh konsumennya mencapai 4,9. Ini merupakan bukti kepercayaan konsumen memilih produk-produk dari Olympic. Saya berharap penghargaan ini terus menumbuhkan minat dan juga menumbuhkan kepercayaan dari konsumen dan calon konsumen terhadap produk-produk dari Olympic, terutama untuk kategori matras dan sofa. Saya berharap Olympic terus bertumbuh menjadi furniture kepercayaan masyarakat Indonesia dan juga menjadi produk yang memukau ya Bu ya, dan juga tetap terjangkau. Sukses untuk Olympic. Baik, selanjutnya kami mengajak kepada Bapak Tri dan juga Ibu Veronica untuk berfoto bersama. Baiklah, saya akan menghitung mulai dari 3, 2, dan 1. Terima kasih. Dan untuk peraih penghargaan selanjutnya, inilah videonya. Aktivitas mencuci piring dan beragam peralatan masak di dapur akan semakin mudah dan menyenangkan apabila didukung air yang lancar tanpa kendala. Untuk kebutuhan ini, keran dapur seringkali memiliki peran penting sehingga memilih produk yang mudah digunakan dan memiliki beragam fungsi memberikan keunggulan tersendiri. Memilih produk dengan keunggulan tersebut, merek yang hadir sejak tahun 2002 ini layak diperhitungkan. Di ranah digital, namanya telah menjadi pilihan konsumen. Dibuktikan 12.000 lebih penjualan produknya di 2 marketplace teratas serta 7.000 lebih ulasan konsumen dengan rating rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award for Home and Living 2022 untuk kategori shower dan keran dapur, Onda. Selamat kami ucapkan kepada Onda pada kategori keran dapur dan shower, dan kami mengundang Bapak Kelvin Karim selaku Vice President of Operation Onda untuk menyampaikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih semua. Terima kasih juga kepada Info Brand dan juga Trust & Co karena telah menyelenggarakan dan juga menganugerahkan Onda sebagai pemenang pada kategori keran dapur dan shower pada Brand Choice Awards, khususnya pada marketplace ini.
Saya ingin juga berterima kasih kepada partner kami, yaitu Circle, yang telah membantu mewujudkan mimpi kami untuk menjadi brand yang dicintai dan dihargai oleh seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih, sekian. Saya ucapkan selamat untuk Onda telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini untuk kategori keran dapur dan juga shower. Nah, dan juga diterima langsung oleh Bapak Calvin Karim selaku Vice President of Operation dari Onda. Ini sebuah prestasi yang membanggakan, terlebih tingkat penjualan di internet mencapai 12.000 lebih di 2 marketplace teratas, dan juga secara ulasan mencapai 7.000 dengan rating penilaian dari konsumen yang sudah membeli produk dari Onda di angka 4,9. Ini merupakan bukti kepercayaan konsumen dalam memilih produk Onda. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terus membuat produk-produk terbaik, kualitas terbaik, dan juga tetap menjadi brand pilihan konsumen Indonesia. Sukses untuk Onda. Baik Bapak, kami persilakan untuk mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Kita langsung saja menghitung. 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak dan juga Ibu hadirin, selanjutnya ini dia penerima penghargaan berikutnya. Dan dianugerahkan kepada Dikenal sebagai penyedia beragam produk kitchen appliance, merek dalam negeri yang hadir sejak tahun 2001 ini memiliki beragam produk inovatif yang sangat berguna dalam kebutuhan rumah tangga. Salah satunya hand blender multifungsi yang menawarkan aktivitas mengolah bahan makanan menjadi semakin menyenangkan. Kehadiran disambut baik oleh konsumen Indonesia dibuktikan dari keterpilihan produknya di ranah digital. Di 2 marketplace teratas, produknya telah terjual ribuan kali dan mendapatkan banyak ulasan konsumen dengan rating penilaian rata-rata 4,9, membuat produknya semakin dilirik oleh konsumen Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award for Home and Living 2022 untuk kategori hand blender. Oxon. Selamat kami ucapkan kepada Oxon pada kategori hand blender, dan penerima penghargaan kali ini adalah Bapak Steven selaku Purchasing Manager. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Tri Raharjo untuk mengucapkan selamat. Saya ucapkan selamat untuk Oxon meraih penghargaan Brand Choice Award untuk For Home and Living kategori hand blender. Nah, keberhasilan dari brand Oxon di kategori hand blender terlihat dari ribuan transaksi di kategori ini dengan juga penilaian dari konsumen mencapai 4,9 konsumen yang telah berbelanja dengan produk Oxon. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya berharap Oxon terus menghadirkan produk-produk terbaiknya, kualitas terbaiknya untuk tetap menjadi pilihan konsumen Indonesia. Sukses untuk Oxon. Terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, inilah penerima penghargaan selanjutnya dan dianugerahkan kepada Pakaian menjadi pendukung utama penampilan sehari-hari. Karenanya merapikan setelah mencuci pakaian menjadi aktivitas rutin yang tidak dapat ditinggalkan. Memahami kebutuhan tersebut, Enesis Group perusahaan FMCG yang hadir sejak tahun 1988 menghadirkan produk pelicin pakaian yang memberikan manfaat ganda sebagai pengharum serbaguna. Kehadiran produknya pun selalu menjadi pilihan para konsumen, dibuktikan dari 480.000 lebih transaksi di 2 marketplace teratas, 250.000 lebih ulasan pelanggan dengan rating 4,9. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award for Home and Living 2022 untuk kategori pelicin pakaian, Kiss Spray. selamat kami ucapkan kepada Kiss Spray pada kategori pelicin pakaian. Dan penghargaan ini diterima oleh Bapak Suryanto selaku Brand Manager.
Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Tri Raharjo untuk mengucapkan selamat. Saya ucapkan selamat untuk Kispray untuk kategori pelicin pakaian meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022, dan juga keberhasilan brand ini terlihat dari jumlah transaksi yang sangat tinggi, mencapai 480.000 lebih transaksi di 2 marketplace teratas gitu ya, dan juga dengan ulasan mencapai 250.000 lebih ulasan, dan juga penilaian dari konsumen terhadap produk Kispray untuk kategori pelicin pakaian ini mencapai 4,9. Saya kira sebuah keberhasilan yang sangat membanggakan, terus menghadirkan produk-produk terbaik untuk tetap menjadi pilihan konsumen Indonesia. Sukses untuk Kispray. Selamat kami ucapkan kepada seluruh achiever pada penghargaan Brand Choice Award for Home and Living 2022, dan kembali kami izin mengundang kepada seluruh achiever untuk bergabung dan juga menunjukkan piagam untuk berfoto bersama. Dan Bapak Tri juga sudah siap, saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah Bapak dan juga Ibu, luar biasa. Bersama-sama kita sudah mengetahui siapa saja achiever pada penghargaan Brand Choice Award for Home and Living 2022. Dan kini kita akan memasuki penghargaan untuk berikutnya, Top Mobile Application Award 2022. Siapa saja penerima penghargaan? Dan inilah videonya. Berdiri sejak tahun 1997, jaringan supermarket terkemuka di Indonesia ini telah hadir di lebih dari 40 kota dan memiliki lebih dari 183 jaringan. Didukung oleh lebih dari 9.000 karyawan terlatih, supermarket ini menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang lengkap dan dapat diandalkan. Untuk lebih memaksimalkan layanannya, jaringan retail internasional yang dihadirkan oleh Salim Group ini juga menghadirkan aplikasi mobile untuk semakin memanjakan pelanggan setianya. Telah di-download lebih dari 1 juta kali, aplikasinya juga mendapatkan 17,6 ribu lebih ulasan pengguna dengan rating rata-rata 4,4, menjadikannya salah satu aplikasi berbelanja dan membership pilihan konsumen. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Mobile Application Award 2022 untuk kategori aplikasi supermarket My Superindo. Selamat kami ucapkan kepada My Superindo pada kategori aplikasi supermarket. Dan kami mengundang Bapak Asep Sukyandar selaku Buying System Procedures and Analysis General untuk menyampaikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, terima kasih kepada Transenko Indonesia serta Infobrand.id atas penghargaan Top Mobile Application untuk kategori aplikasi hypermarket, supermarket yang diberikan kepada kami. Terima kasih terutama kepada para customer kami atas review, input, serta support-nya, sehingga aplikasi My Superindo bisa sampai tahap ini. Tentunya terima kasih juga kepada partner-partner kami yang selalu mempercayakan brand-brandnya untuk tumbuh dan berkembang bersama aplikasi My Superindo. My Superindo merupakan aplikasi loyalty yang kami launch sejak 2020, dan dalam perjalanannya aplikasi ini telah banyak membantu customer kami, memudahkan mereka bukan hanya mendapatkan informasi promosi dan diskon, tapi juga mendapatkan informasi terkait pola hidup sehat melalui artikel resep yang kami muat di dalam aplikasi. Sehingga dengan menjadi member My Superindo menjadikan customer kami bisa berbelanja lebih hemat di tengah tingkat inflasi yang cukup tinggi saat ini. Tentunya hal ini sejalan dengan tujuan besar kami, yakni we make healthy food accessible, affordable, anywhere, anytime. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim yang telah bersama-sama mengembangkan aplikasi ini. Kami berharap aplikasi ini bisa terus bertransformasi untuk selalu bisa menjawab kebutuhan pelanggan Superindo di masa ini dan masa datang. Jadi kita bisa terus memberikan customer kami sesuatu yang lebih segar, lebih hemat, lebih dekat, bukan hanya melalui offline, tapi juga dari digital channel dengan offer yang lebih personal. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Superindo melalui aplikasi My Superindo
untuk kategori aplikasi supermarket telah meraih penghargaan Top Mobile Application Award 2022 pada sore hari ini dan diterima langsung oleh Bapak Asep Sukendar selaku Buying System Prosedur dan juga Analisis General. Ini merupakan bukti bahwa Superindo tidak hanya kita bisa bertransaksi secara offline, tapi juga kita dimudahkan dengan aplikasi yang sudah dihadirkan oleh My Superindo. Terlebih dengan penilaian konsumen mencapai 4,4 dengan ulasan lebih dari 17,6 ribu lebih ulasan. Ini memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi dan juga interaksi dengan Superindo. Dan saya berharap ke depan aplikasi ini semakin tetap relevan dengan konsumennya dan juga tadi dengan memberikan edukasi baik tentang pola hidup sehat tentunya sangat relevan dengan perkembangan saat ini dan juga saya berharap aplikasi ini semakin memudahkan konsumen dalam berbelanja secara online. Sukses untuk Superindo. Baik, Bapak, kami mengundang untuk berfoto bersama. Sudah siap? Dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dan inilah kita akan mengetahui penerima penghargaan selanjutnya dianugerahkan kepada bagi pemilik kendaraan roda 4, jaringan retail penyedia layanan servis dan suku cadang kendaraan ini sudah tidak asing di telinga. Dihadirkan oleh Asra Auto Part, kehadirannya dikenal sebagai penyedia spare part fast moving seperti oli aki dan lainnya. Untuk memudahkan pelanggan setia mendapatkan layanan dan suku cadang yang dibutuhkan, bengkel modern yang hadir sejak tahun 2004 ini juga melengkapi diri dengan aplikasi mobile yang dapat diakses untuk menemukan lokasi outlet, bahkan memesan suku cadang yang dibutuhkan. Keandalan fitur dihadirkan pun tidak diragukan lagi, dibuktikan dengan 100.000 lebih unduhan aplikasi dan rating 4,3 dari 800 lebih ulasan. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Mobile Application Award 2022 untuk kategori aplikasi layanan ganti aki kendaraan Shop and Drive Mobile App. Selamat kami ucapkan kepada Shop and Drive pada kategori aplikasi ganti aki kendaraan. Dan kami mengundang kepada Bapak Lee Se-chung selaku Retail Marketing and Business Development Department Head untuk memberikan speech terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Trans&Co dan Infobrand yang sudah memberikan Top Mobile Award Application ini 2022 ini kepada kami. Penghargaan ini juga merupakan salah satu bentuk apresiasi untuk Shop and Drive mobile app yang selama 8 bulan kemarin, dari Februari sampai Oktober 2022 menemani perjalanan undian gebiar 24 tahun Shop and Drive. Pelanggan menggunakan aplikasi kami untuk melakukan pengkinian data sebagai salah satu syarat dalam mengikuti program undian kami. Dengan menerima penghargaan ini, juga merupakan amanah bagi kami untuk senantiasa berkomitmen selalu memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan terus melakukan perbaikan demi kepuasan pelanggan kami. Saya mewakili manajemen Shop and Drive juga berterima kasih kepada semua tim Shop and Drive yang selalu solid, mempunyai semangat keprimaan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan pelanggan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Salam sehat selalu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Shop and Drive telah meraih penghargaan Top Mobile Application Award 2022 untuk kategori aplikasi ganti aki kendaraan. Ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Ini tentunya sangat dinantikan oleh para konsumennya, terlebih untuk kemudahan mereka. Dalam hal ini, penghargaan diterima langsung oleh Bapak Lee Se-chung selaku Retail Marketing and Business Development Department Head dari Shop and Drive. Kepercayaan konsumen terlihat dari 100.000 lebih unduhan aplikasi ini dengan rating 4,3 dan juga 800 lebih ulasan.
Saya berharap penghargaan ini terus memotivasi Shop and Ref memberikan pelayanan terbaik, memberikan inovasi digitalnya, khususnya untuk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dari Shop and Ref. Sukses untuk Shop and Ref dengan aplikasinya. Baik, Bapak, selanjutnya kami mengundang untuk berfoto bersama dan saya akan mulai menghitung sambil ditunjukkan izin kepada Bapak Li. Piagam telah diraih. Baik, saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak dan juga Ibu hadirin, ini dia peraih penghargaan selanjutnya. Dianugerahkan kepada... Dikenal sebagai salah satu produk keuangan bagian dari Astra Financial, asuransi kendaraan yang diluncurkan pada tahun 1995 ini memberikan perlindungan maksimal bagi setiap customer-nya. Untuk semakin memudahkan customer dalam mengakses layanan yang diberikan, PT Asuransi Astra sebagai pengelola menghadirkan aplikasi mobile yang siap memberikan bantuan darurat dalam 24 jam. Berkat keunggulan yang dihadirkan, aplikasi mobile-nya saat ini telah diunduh sebanyak 100.000 kali dan telah mendapatkan lebih dari 2.700 ulasan dan rating rata-rata 4,4. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Mobile Application Award 2022 untuk kategori aplikasi asuransi kendaraan Garda Mobile Auto Care. Ucapkan selamat kepada Garda Mobile pada kategori aplikasi asuransi kendaraan, di mana penghargaan ini diterima oleh Bapak Teddy Suryawan selaku Chief Digital Officer Asuransi Astra. Dan selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Tri Raharjo untuk mengucapkan selamat. Saya ucapkan selamat untuk Garda Mobile Auto Care telah meraih penghargaan Top Mobile Application Award 2022 untuk kategori aplikasi asuransi kendaraan. Dan tentunya penghargaan ini kami berharap terus memberikan motivasi dan juga memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dari Garda Auto. Dan juga berkat keunggulan yang dihadirkan, aplikasi mobile-nya telah diunduh sebanyak 100.000 kali dan juga telah mendapatkan ulasan sebanyak 2.700 ulasan dengan rating di angka 4,4. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Garda Mobile telah meraih penghargaan Top Mobile Application Award 2022. Baik, selanjutnya kami mengundang Bapak Teddy bersama dengan Bapak Tri untuk berfoto bersama. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak dan juga Ibu hadirin, ini dia peraih penghargaan selanjutnya, dianugerahkan kepada... Meningkatnya aktivitas belanja online membuat layanan pembayaran secara digital semakin dibutuhkan. Hadir di Indonesia sejak tahun 2014 sebagai platform keuangan digital, brand ini juga beroperasi di Filipina dan Malaysia, menghadirkan beragam produk meliputi perbankan, investasi secara digital, hingga broker asuransi. Kehadirannya juga dilengkapi dengan aplikasi mobile, membuat akses ke layanan yang diberikan semakin mudah. Aplikasi yang dihadirkan pun sangat diterima oleh pengguna smartphone. Terbukti telah diunduh sebanyak lebih dari 50 juta kali dan mendapat 2,5 juta review dengan bintang 4,5. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Mobile Application Award 2022 untuk kategori aplikasi pembayaran online Aku Laku. Kami ucapkan kepada Aku Laku pada kategori aplikasi pembiayaan online. Dan kami mengundang kepada Bapak F. Rinald Sinaga selaku Presiden Direktur Aku Laku untuk menyampaikan speech terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apresiasi ini, dan tentunya juga terima kasih kepada Trans & Co dan juga Infobrand Group atas kepercayaan yang telah
menetapkan Aku Laku sebagai aplikasi pembiayaan online terbaik. Dan tentunya apresiasi ini bukan untuk kami saja, tapi kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, nasabah kami, konsumen kami yang terbaik, ya, yang memang selama ini telah mendukung dan merasakan langsung bagaimana user experience itu berbelanja atau bertransaksi melalui Aku Laku. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada stakeholders yang lainnya, baik itu seluruh ekosistem regulator dan yang terutama keluarga besar Aku Laku. Proud of you. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga pencapaian di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini akan menambah kami punya koleksi dari sejumlah award untuk menjadikan Aku Laku senantiasa menjadi top of mind di dalam pembiayaan atau dalam belanja online. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Saya ucapkan selamat untuk Aku Laku telah meraih penghargaan Top Mobile Application Award 2022 untuk kategori pembiayaan online dan diterima langsung oleh Bapak Efrinal Sinaga selaku Presiden Director dari Aku Laku. Ini merupakan sebuah penghargaan bergengsi untuk aplikasi pembiayaan online, terlebih terdownload sebanyak 50 juta kali. Ini suatu hal yang sangat besar. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga berkembang ke Filipina dan Malaysia. Saya kira ini sebuah prestasi yang membanggakan. Dan juga dengan ulasan mencapai 2,5 juta review dengan rating di angka 4,5. Ini merupakan bukti kepercayaan dari konsumen atau nasabah dari Aku Laku. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya berharap Aku Laku semakin berkembang untuk memenuhi pembiayaan secara online. Sukses untuk Aku Laku. Baik, Bapak, kami akan abadikan momen ini dengan berfoto bersama. Mohon izin ditujukan piagam telah diraih. Terima kasih. Dan saya mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak dan juga Ibu hadirin, ini dia untuk peraih penghargaan berikutnya. Dianugerahkan kepada telah diunduh lebih dari 1 juta kali oleh pencari kos dan mendapat rating 4,3 dari 36.000 review yang didapatkan menjadi bukti yang meyakinkan mengenai keunggulan aplikasi pencari kos yang satu ini. Hadir sejak tahun 2015, aplikasi mobile yang satu ini telah berkembang menjadi aplikasi yang bermanfaat bagi pemilik maupun pencari kos. Telah menghubungkan lebih dari 100.000 pemilik kos dengan 6 hingga 8 juta pencari kos setiap bulannya. Aplikasi pencari kos ini pun menjadi aplikasi yang telah dipercaya untuk mencari kos. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Mobile Application Award 2022 untuk kategori aplikasi sewa apartemen dan kos, Mami Kos. Selamat kami ucapkan kepada Mami Kos pada aplikasi sewa apartemen dan kos, dan kami mengundang Ibu Dewi Rahmi selaku Community Engagement Mami Kos untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, Community Engagement Mami Kos. Saya mewakili Mami Kos mengucapkan terima kasih kepada TransEnco dan Infobrand ID atas penghargaannya kepada Mami Kos sebagai Top Mobile Application Award 2022 untuk kategori aplikasi sewa apartemen dan kos. Dengan diterimanya penghargaan ini, kami Mami Kos berkomitmen untuk mengupayakan yang terbaik untuk user-user kami, baik itu owner dan tenan-tenannya. Terima kasih, selamat sore. Saya ucapkan selamat untuk Mami Kos telah meraih penghargaan Top Mobile Application Award 2022, diterima langsung oleh Ibu Dewi Rahmi selaku Community Engagement dari Mami Kos. Mobile aplikasinya gitu ya, untuk kategori sewa apartemen dan kos ini terlihat dengan unduhan mencapai 1 juta kali oleh pencari kos dengan mendapatkan rating 4,3 dari 36.000 review. Ini merupakan bukti keunggulan dari aplikasi ini. Saya berharap aplikasi ini terus berkembang menjadi solusi buat pencari kos dan juga para pemilik kos dan juga apartemen yang disewakan di Indonesia. Dan juga saya berharap terus menumbuhkan inovasi
dari mobile application yang dimiliki. Sukses untuk Mamikos. Baik, selanjutnya kita akan abadikan dengan berfoto bersama dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat kami ucapkan kepada seluruh peraih penghargaan Top Mobile Application Awards 2022 dan saya izin kembali mengundang kepada seluruh achiever untuk bergabung dan juga menunjukkan piagam yang telah diraih untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih kesediaannya Bapak, Ibu. Apakah sudah siap? Baiklah. Dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk seluruh achiever yang telah berhasil meraih penghargaan bergengsi ini. Semoga prestasi ini dapat terus menjadi motivasi bagi brand dalam membangun aplikasi mobile terbaik bagi customer. Dan bagi brand kategori home and living untuk terus meningkatkan penjualannya di platform digital. Terima kasih untuk Bapak dan juga Ibu atas perhatian dan juga partisipasi Anda. Akhir kata saya Indah Kalista pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu di awarding selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes